Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Tuhanku Yesus. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah kita dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Amin. Hukum kasih kita baca dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pujian penyesalan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 39. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ku diberi belas kasihan. Di
Nats pembimbing kita baca dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Amin. Kita akan meresponi ayat pembimbing ini dengan bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat. Nomor 14 kita nyanyikan 1 kali. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita dengar dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 5 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin.
Pujian peneguhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 275 kita nyanyikan satu kali, Perintah Baru. Jemaat kekasih Tuhan, kita satu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, Maha Baik, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami, membimbing setiap kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Di pagi hari ini Tuhan tetap memberikan anugerah yang terindah kepada kami semua hingga kami dapat beribadah, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, bersama dengan seluruh umat Tuhan, dimanapun tempat, di kediaman masing-masing, untuk bersama-sama mengagung-agungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Kami bersyukur juga atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami, terkhusus juga untuk anggota jemaat yang dalam sepekan mendatang ini berulang tahun pernikahannya, maupun juga anggota Sidi yang berulang tahun kelahirannya. Dalam sepekan mendatang ini, biarlah berkat yang mereka telah terima, sungguh-sungguh mereka rasakan dan menjadi berkat bagi setiap kehidupannya, juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah juga mereka yang turut bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan pribadi-pribadi mereka yang bersama-sama juga merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita. Kiranya Tuhan pulalah yang memberkati. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan untuk kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu, melalui aktivitas kami, melalui pekerjaan kami. Tuhan memberkati hingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan ketika kami di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, ada di antara kami yang tengah mengalami pergumulan, tengah mengalami persoalan, tengah mengalami penderitaan oleh karena sakit, oleh karena himpitan ekonomi, dan lain sebagainya. Kami memohon berkat dari Tuhan kepada mereka, hingga mereka pun juga yang didampingi oleh anggota keluarganya untuk mengupayakan segala hal yang baik untuk pemulihan. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami percaya
Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Bapa yang baik, di tengah rasa syukur, di tengah permohonan, kami pun juga mohon berkat bagi mereka, para pekabar Injil yang bertugas dan melakukan tugas tanggung jawab mengabarkan Injil. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan pula yang memberkati para pelayan gereja, aktivis gereja, penatua, diaken, pendeta, para gembala, dan siapapun ya Tuhan yang berjuang untuk Injil semakin luas diwartakan, pelayanan-pelayanan semakin dinyatakan. Kiranya itu semua Tuhan yang memberi kekuatan hingga dapat terlaksana dengan baik. Kami juga memohon berkat untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dengan kasih dan kuasa. Tuhan memberkati para presiden, wakil presiden, juga jajaran para menteri, lembaga legislatif maupun juga yudikatif yang ada di bangsa ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, kami memohon berkat bagi relawan maupun juga para medis, dokter, juga perawat, siapapun yang berjuang untuk bersama-sama menangani bencana nasional atau pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan, juga anggota keluarganya. Tuhan memberkati. Kami percaya dan kami serahkan doa syukur permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan membaca bersama ayat persembahan pada saat ini. Demikian, diambil dari Mazmur 116 ayat 16 sampai 18. Demikian. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, bukan karena upahmu. Allah mengampuni kesalahan.
kita serahkan persembahan dengan bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah sesembahan kami, terpujilah namamu dan dimuliakanlah namamu. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan namamu. Saat ini juga rasa syukur kami naikkan melalui persembahan kami. Ya Bapa dalam surga, berkatilah persembahan ini, kuduskan dan sucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniawan Dewanto Wijaya. Kiranya berkati kami semua yang akan mendengarkan, dan juga berkati Bapak Kurniawan yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan yang merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Haleluya.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, minggu saat ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di minggu Trinitas yang kedua, kita diberikan tema Tergerakkah hatiku? Ibu, bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, keberhasilan sebuah pekerjaan atau karya biasanya dicapai melalui yang namanya evaluasi. Evaluasi adalah tahap di mana kita menilai ulang apa yang sudah dilakukan. Yang dievaluasi apa? Apakah sebuah cita-cita yang direncanakan dengan target tujuan tertentu itu tercapai atau tidak. Nah, dalam mengevaluasi biasanya orang kemudian mengamati kekuatan, mengamati juga kelemahan, mengamati juga kesempatan dan ancaman. Dalam bacaan kita, Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8, ini mirip. Bagaimana Yesus Kristus itu mengevaluasi hasil pelayanannya yang perdana setelah memberitakan kerajaan surga, yang dimulai dari Galilea sebagai pemenuhan janji Allah kepada Abraham. Dan ada beberapa ajaran-ajaran yang kemudian dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jenis pelayanan yang Yesus Kristus lakukan pun juga beragam sebagai tanda kerajaan surga yang sudah hadir. Misalnya tentang ajaran etis, itu khotbah di bukit. Juga ada ajaran dogmatis terkait dengan Allah Tritunggal, tentang baptisan, juga tentang puasa, tentang doa. Juga ada ajaran ritus dogmatis atau pentahiran dari kusta contohnya. Dan juga ada yang memiliki makna simbolik semacam pengakuan dosa. Juga ada pengajaran atau juga yang dibuktikan dengan medis, bagaimana menyembuhkan penyakit kusta, penyakit lumpuh, bisu, tuli, dan seterusnya. Bahkan yang terakhir ada terapi psikis, sosiologis. Contohnya mengusir roh jahat yang merasuki orang. Dan dari apa yang sudah dilakukan dan kemudian dievaluasi oleh Yesus Kristus, ada dua pokok bahasan di sana yang amat memprihatinkan. Yang pertama, bagaimana banyak orang yang dipandang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan kalau kita bisa lihat, bisa memahami, kalau ini dibiarkan demikian, ya pasti akan terancam. Entah itu mentalnya, entah itu spiritualitasnya, fisiknya, sosialnya, dan seterusnya. Dan Yesus mengidentikan ini sebagai tuayan. Ini tuayan. Itu yang pertama. Yang kedua, keprihatinannya atau masalahnya adalah untuk memanen tuayan ternyata kurang pekerja. Dan logis, ketika kekurangan pekerja ini ya tentu akan membuat tuayan ya makin terlantar dan seterusnya. Maka dalam ayat 1 pasal yang ke-10 kemudian bagaimana Yesus memanggil ada 12 orang ya, untuk menjadi muridnya dan diberi kuasa di sana. Karena dikatakan tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus memilih 12 pekerja
atau 12 rasul dikatakan yang diutus untuk menuai, ya, dengan diawali ada kuasa yang kemudian diberikan oleh Yesus Kristus. Pada ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa atas mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mulai dari Petrus sampai dengan Yudas Iskariot, 12 orang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada hal penting di sana ketika para murid ini menerima perutusannya. Yang dikatakan adalah kuasa atau berkaitan dengan wibawa atau jabatan atau profesi. Dalam bahasa Yunaninya disebut exousia. Ini kuasa yang berkaitan dengan wibawa. Dan inilah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya untuk tugas selanjutnya, untuk tugas menggambarkan Injil, untuk tugas keluar kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dengan batasan jangan masuk ke kota Samaria, jangan masuk ke sana. Pembatasan ini berkaitan dengan, ya, bukan tanpa alasan, tetapi pembatasan ini sebagai alasan bahwa Yesus hadir sesungguhnya bukan hanya untuk umat Israel saja, tetapi sebagai pembenahan dalam rumah tangga dulu. Artinya di dalam dulu dibenahi, dalam dulu beres, baru kemudian menjangkau keluar bangsa-bangsa yang lain. Apalagi di dalam wilayah Galilea itu penduduknya memang bukan hanya kaum Yahudi saja, tapi sudah bercampur dengan bangsa-bangsa non-Yahudi, yang oleh karena itu kaum Farisi pun, ya, memandang rendah orang-orang yang non-Yahudi. Maka kepada merekalah, kepada orang-orang yang terhilang, atau boleh dikatakan domba-domba yang hilang dari umat Israel, itulah Yesus Kristus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Yunani disebut splagna, atau secara harafiah itu adalah rahim atau pangkuan ibu. Nah, arti yang terdalam dari istilah ini adalah bagaimana tergerak hatinya itu adalah tindakan spiritual yang berdasarkan kasih. Nah, kasih itu akan terwujud apabila diawali dengan benih belas kasihan yang tumbuh di dalam rahim hati manusia, tempat iman bertumbuh dan berbuah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, inilah yang mendasari bagaimana Yesus Kristus kemudian memilih ke-12 rasul untuk mengabarkan kabar sukacita kepada domba-domba yang hilang, orang-orang yang, ya, dipandang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Dan itulah, ya, tugas perutusan yang pertama kepada para murid yang disebut, ya, penuai itu muridnya, kemudian yang dituai atau tuayan itu adalah orang-orang tadi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat ketika Yesus Kristus banyak menghadapi aneka ragam kasus dan juga masalah, ya, beragam hal yang ia hadapi selama pelayanannya, entah itu menghadapi orang yang cacat, buta, lumpuh, dan seterusnya. Kembali yang
paling penting, yang terpenting di sana, bagaimana Yesus itu memiliki simpati, bukan saja empati. Ia merasakan yang mereka juga rasakan. Bagaimana Yesus juga merasakan bagaimana yang dirasakan oleh yang buta. Maka dasar pelayanan yang Yesus lakukan, tujuan utamanya adalah bagaimana mengangkat manusia agar dipulihkan kembali kesehatannya yang utuh itu, baik itu fisik maupun mental, spiritual. Dengan kata lain, ya bukan hanya kaitannya fisiknya sehat, tapi spiritnya tidak, tapi utuh, ya harga diri dan martabat, ya fisik dan juga spiritnya itu utuh, itu kembali pulih. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Yesus pun melayani seperti itu, tantangannya sama beratnya, tantangannya pun tidak ringan. Maka evaluasi yang dilakukan sungguh. Ketika memilih 12 rasul pun juga demikian, maka diberikanlah kuasa oleh Yesus Kristus kepada 12 murid itu. Tanpa itu tentu akan makin lebih sulit lagi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, terkait dengan splakna tadi atau rahim, atau bagaimana itu yang menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi motor penggerak. Yang pertama, bagaimana pelayanan Yesus Kristus yang luar biasa itu hanya karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan inilah yang menjadi kata kunci dari segala kegiatan atau pelayanan firman, pelayanan diakonia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka tanpa splakna atau rahim atau gerakan hati ini, tanpa tergerak hati, maka sulit juga bagi kehidupan umat Kristen memberlakukan kerajaan Allah. Ketergerakan hati, ini yang kedua, adalah kata kunci kalau memang kita sebagai umat Kristen memberlakukan kerajaan Allah. Maka pertanyaan untuk kita, tergerakkah hatiku oleh belas kasihan? Terbuka atau malah mandulkah splaknaku atau rahim hati? Hanya kita masing-masing yang tahu. Ketika melihat kelemahan, melihat kekurangan orang lain, melihat mereka yang tuli, difabel dan seterusnya, tergerakkah hatiku? Nah, bagaimana kita itu membuat hati kita itu tergerak oleh belas kasihan? Kita diajak, bukalah mata untuk melihat. Bukalah mata untuk melihat yang lemah, yang tersingkirkan. Mereka ada bukan untuk ditindas atau dibiarkan, tetapi mereka ada di hadapan kita supaya apa? Supaya kehendak Allah itu terlaksana. Apa kehendak Allah terlaksana? Kita tergerak hatinya untuk belas kasihan, menolong mereka. Jadi diawali dengan bukalah mata kita. Yang kedua, bukalah telinga kita untuk mendengar. Kebenaran firman Tuhan adalah ia harus ditolong. Yang lemah itu harus diangkat. Yang kuat itu menolong yang lemah, bukan malah makin menindas. Firman Tuhan itu selalu menggerakkan, menggetarkan, bahkan menusuk kita untuk semakin merendahkan hati dan kemudian melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bukalah rasa empati, simpati, peduli. Maka stop cuek kepada segala keadaan, entah itu sukacita, entah itu duka cita, senang atau sedih.
Jadi jangan cuek. Ya, tapi juga jangan lebay bahasa anak-anak sekarang, artinya berlebihan. Ya, tidak. Tapi rasa ini bagaimana kalau ya dia menangis, bagaimana kita juga turut menangis. Kalau dia sedang sukacita, ya kita merasakan bahagia, dan seterusnya. Maka 3 hal penting untuk kita itu tergerak hatinya: bukalah mata, bukalah telinga, rasa kita. Nah, ketika mata, telinga, dan rasa ini bergabung untuk melihat, mendengar, dan juga merasakan bagaimana Allah yang telah berkarya dalam hidup kita, maka ini pun juga akan mengubahkan dan melahirkan perilaku yang berkenan di hadapan Allah. Maka teruslah membuka hati dengan mata kita, dengan telinga kita, rasa kita. Hanya Allah yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita satu dalam doa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian pengutusan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 428. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kelima. Lihatlah sekelilingmu. Bersama-sama dengan seluruh umat kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita undur dan mengakhiri ibadah kita saat ini
dengan kita mengarahkan hati kita menerima berkat Tuhan. Pertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.